Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video episode spesial part ke-149. Nah, pada episode spesial part ke-148 sebelumnya itu, Sasuke dewasa dan yang lain sudah berusaha untuk mengalahkan Boruto. Namun karena teknik berpedang Boruto yang sangat bagus, sulit bagi mereka untuk mengalahkannya. Karena hal tersebut, para Hokage langsung berencana untuk menghancurkan pedang milik Boruto. Ketika sudah mendapatkan pedang Boruto dan berniat untuk menghancurkannya, tiba-tiba Naruto langsung melindungi pedang milik Boruto. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Shinobi no jidai wa owaru. Adegan dimulai dengan Boruto yang melihat pedangnya jatuh ke tangan para Hokage. Dengan raut wajah yang marah, Boruto berkata, "Jangan coba-coba untuk menghancurkannya. Aku memperingatkanmu." Di sisi lain, Tobirama menyuruh Minato menghancurkan pedang tersebut dengan Rasengan. Tobirama berkata kembali, "Hancurkan pedang itu, Minato. Pedang itu berbahaya jika dia terus menggunakannya." Terlihat Minato langsung menggunakan Rasengan untuk menghancurkan pedang Kusanagi Boruto. Melihat pedangnya akan dihancurkan, Boruto mulai memberontak dan berusaha untuk lepas dari Mokuton tersebut. Tanpa basa-basi, Minato langsung menurunkan tangannya untuk menghancurkan pedang Boruto. Namun tiba-tiba Naruto melesat dengan cepat dan melindungi pedang Kusanagi tersebut. Karena pergerakan mendadak itu, Naruto pun terkena Rasengan Minato. Terlihat semua orang yang menyaksikan momen itu pun terkejut. Minato berkata, "Naruto." Sambil melindungi pedang Boruto, Naruto berkata, "Kalian seharusnya tidak melakukan itu." Di sisi lain, Sasuke dewasa mulai berdiri dan melihat apa yang sudah terjadi. Adegan pun beralih ke Naruto kembali. Terlihat Naruto melihat ke arah Boruto dan tersenyum. Lalu Naruto berkata, "Aku tahu, ini benda yang sangat berharga bagimu, kan?" Mendengar perkataan Naruto, Boruto pun terkejut. Boruto membalas, "Bagaimana kau tahu soal itu?" Sambil tersenyum, Naruto mulai berdiri dan berkata, "Aku tidak tahu kau ingat atau tidak. Saat itu, kita baru saja bertemu. Dan suatu saat kita pergi bersama untuk menyelamatkan Gaara. Waktu itu kau bercerita padaku. Kau menceritakan penuh semangat jika menyangkut pedangmu. Bukan hanya itu saja, kau tampaknya juga bangga menjadi seorang shinobi. Namun, aku hanya merasa gagal menjadi seorang teman ataupun orang tua. Aku tidak mengetahui kesakitan yang diderita olehmu selama ini. Aku hanya memikirkan bagaimana caranya menjadi Hokage saja." Mendengar perkataan Naruto, Boruto tampak terdiam dan tidak berkata apapun. Tak lama setelah itu, Naruto mulai mengambil pedang Boruto dan mulai berjalan ke arah Boruto. Setelah cukup dekat, Naruto pun menoleh ke arah Sasuke dewasa dan berkata, "Hei Sasuke, kemarilah." Mendengar perkataan Naruto, Sasuke pun mendekatinya. Setelah sampai, Naruto memberikan pedang itu kepada Sasuke. Tahu dengan kode yang diberikan Naruto, Sasuke pun menerima pedang tersebut. Di sisi lain, Minato menyuruh Hashirama untuk melepaskan Boruto. Terlihat Boruto sekarang sudah berdiri dengan tatapan yang masih keheranan. Adegan pun beralih ke Sasuke dewasa yang mendekati Boruto secara perlahan. Setelah berhadapan, Sasuke memberikan pedang Kusanagi ke Boruto sambil berkata, "Ini, ambil pedangmu. Kau tidak akan bisa menjadi sepertiku jika kau tidak mempunyai pedang ini." Mendengar perkataan Sasuke, Boruto langsung mengambil pedang itu dari Sasuke. Tak hanya itu saja, Sasuke juga memberikan ikat kepala Boruto yang terjatuh. Sasuke berkata, "Ini ikat kepala ninjamu. Kau menjatuhkannya. Ini adalah bukti bahwa kau adalah muridku, Boruto." Setelah Sasuke mengatakan hal tersebut, ingatan Boruto tentang perjalanan Sasuke dan dirinya terlihat mulai retak. Namun ingatan itu akhirnya kembali sempurna dan Boruto bisa melihat dengan jelas ingatan tersebut. Terlihat Boruto menerima ikat kepala itu dan tersenyum. Adegan pun beralih ke medan perang tempat perang besar terjadi. Terlihat Mitsuki berhasil membuat Obito terpojok karena serangan dari Sagemode. Menyadari kekuatan Mitsuki yang cukup kuat, Obito berkata, "Aku terkejut karena ada orang yang kuat selain Boruto." Mitsuki membalas, "Kau terlalu meremehkanku." Adegan pun beralih ke Himawari yang sedang bertarung satu lawan satu dengan Kot. Terlihat Himawari terus melancarkan serangan Taketsu ke arah Kot tanpa henti. Namun Kot dengan mudah menghindari serangan tersebut. Sambil tersenyum, Kot berkata, "Ada apa Himawari? Mana semangatmu yang tadi?"
Setelah Kot mengatakan hal tersebut, Himawari langsung menembak ke Bijudama tepat di hadapannya. Ketika Bijudama itu mendekat, Kot tiba-tiba membuat tanda cakar yang melayang di udara. Terlihat Bijudama itu masuk ke dalam tanda cakar dan keluar di salah satu tanda cakar di sekumpulan para shinobi. Akibatnya Bijudama itu meledak dan banyak para shinobi yang mati karena hal tersebut. Melihat kejadian itu di depan matanya sendiri, Himawari pun sangat terkejut. Di satu sisi Kot berkata, "Kau terkejut aku bisa menggunakan tanda cakar yang bisa melayang di udara. Lihat hasil dari perbuatanmu sendiri. Putri Hokage telah membunuh banyak orang yang tak bersalah." Mendengar perkataan Kot, Kurama mencoba untuk menyadarkan Himawari untuk tidak terpancing. Kurama berkata, "Jangan dengarkan dia, Himawari. Dia mencoba untuk memprovokasimu." Sementara itu, Himawari tiba-tiba berlutut dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Ketika Himawari lengah, Kot langsung menendang wajah Himawari hingga terpental jauh. Terlihat Himawari sampai terseret ke tanah dan menabrak sebuah batu yang besar. Adegan pun beralih ke Sarada yang sedang bertarung melawan Madara seorang diri. Di saat mereka sedang beradu taijutsu, Sarada menyadari kalau Himawari sedang terluka akibat melawan Kot. Karena tidak punya banyak waktu, Sarada langsung melakukan Ohirume dan membuat Madara terangkat ke arah bola hitam tersebut. Setelah Madara terangkat, Sarada langsung meninggalkannya untuk pergi ke tempat Himawari. Di satu sisi, Madara kesulitan untuk lepas dari hisapan tersebut. Ketika hampir masuk ke dalam bola hitam itu, Kot langsung menggunakan tanda cakar untuk menyelamatkan Madara. Kot berkata, "Jangan sampai kau masuk ke dalam bola hitam itu, atau kau akan benar-benar hancur." Adegan pun beralih ke Sarada yang terus berlari ke arah Himawari. Selama berlari, Sarada mendengar banyak teriakan minta tolong dari para shinobi. Tak hanya itu saja, banyak para shinobi yang terluka parah akibat serangan dari Bijudama sebelumnya. Setelah cukup lama berlari, akhirnya Sarada sampai ke tempat Himawari. Terlihat Himawari tampak tertimbun oleh reruntuhan batu. Melihat kejadian itu, Sarada langsung menyingkirkan semua batu itu sampai menemukan Himawari. Ternyata Himawari masih setengah sadar setelah diserang oleh Kot. Terlihat Sarada langsung memeluk Himawari sambil berkata, "Apa kau baik-baik saja?" Himawari membalas, "Aku menghancurkan semuanya. Ini salahku." Mendengar perkataan Himawari, Sarada berusaha untuk menghiburnya. Adegan pun beralih ke Obito yang terjatuh akibat serangan ular dari Mizuki. Terlihat Mizuki mulai mendekati Obito secara perlahan. Mizuki berkata, "Aku harus segera menghabisimu dan membantu yang lain." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki muncul sambil berkata, "Kerja bagus Mizuki." Melihat ada Kawaki, Mizuki, Gai, dan Kakashi pun terkejut. Mizuki berkata, "Kawaki, apa ini benar-benar kau?" Kawaki membalas, "Ya, aku telah kembali setelah misi yang cukup panjang. Bagaimana kondisi saat ini?" Mizuki melanjutkan perkataannya, "Saat ini Boruto sedang kehilangan kendali, dan Tuan Sasuke sekarang sedang mencoba untuk membantu." Sebelum menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba Mizuki terkena batang besi dari Kawaki di bagian tubuhnya. Melihat hal tersebut, Kakashi dan semua orang pun terkejut. Terlihat Mizuki muntah darah dan langsung berlutut sambil berkata, "Kenapa, Kawaki?" Mendengar perkataan Mizuki, Kawaki pun tersenyum sambil berkata, "Kenapa katamu?" Setelah mengatakan hal tersebut, tiba-tiba Kawaki berubah menjadi Ginso Otsutsuki. Ginso melanjutkan perkataannya, "Itu karena aku adalah musuhmu." Di sisi lain, para shinobi yang ada di sekitar Mizuki mulai terlihat waspada. Salah satu dari mereka berkata, "Siapa orang itu? Ciri fisik itu? Apakah dia adalah Otsutsuki?" Adegan pun beralih ke Guru Gai dan Kakashi yang berniat untuk menyelamatkan Mizuki dari Otsutsuki Ginso. Melihatnya mereka yang ingin menyerang, Mizuki berkata, "Menjauhlah Guru Kakashi. Dia berbahaya. Kalian semua larilah dari sini. Aku akan menahannya sebisaku." Mendengar perkataan Mizuki, Ginso langsung menancapkan batang besi ke kaki Mizuki dan telapak tangannya. Ginso berkata, "Sebaiknya kau diam saja." Di sisi lain, Obito berkata, "Siapa kau? Kenapa kau menolongku?" Ginso membalas, "Jangan salah paham dulu. Aku di sini hanya melindungi Jubi yang ada di dalam tubuhmu. Soalnya kami butuh makhluk itu untuk menghasilkan buah cakra." Mendengar perkataan Ginso, Obito tampak heran dan membalas, "Kami..." Adegan pun beralih kepada aliansi shinobi yang tiba-tiba terkejut ketika melihat ke atas langit. Tak hanya itu saja, suasana di benak perang tiba-tiba menjadi hening. Salah satu dari mereka berkata, "Apa itu? Semuanya bisa terbang?" Di sisi lain, Kot pun melihat ke atas langit sambil berkata, "Ternyata mereka datang juga, para Otsutsuki." Adegan pun beralih ke Sarada dan Himawari. Sambil membelok Himawari, Sarada juga terkejut melihat para Otsutsuki yang melayang di atas langit. Sarada berkata,
Tidak mungkin. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, banyak para shinobi mulai berjatuhan karena tidak sanggup menahan aura intimidasi dari para Otsutsuki. Shikamaru berkata, sebenarnya apa yang sudah terjadi? Neji membalas, apakah ini yang dibicarakan oleh Boruto? Kiba berkata, jika satu Otsutsuki saja sekuat itu, bagaimana caranya mengalahkan mereka yang sebanyak ini? Adegan pun beralih ke Gyakumi Otsutsuki. Gyakumi berkata, kalian makhluk rendahan akan mati sebentar lagi. Kami para Otsutsuki akan mengambil alih plan ini. Lebih baik kalian menyerah dan lari dari sini. Atau kalian ingin kami habisi sekarang juga? Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, Sarada membalas, kami tidak akan lari. Kalian terlalu meremehkan shinobi. Para shinobi tidak akan tunduk dengan kalian. Mendengar jawaban Sarada, Gyakumi membalas, kalau begitu matilah. Terlihat Ginso langsung membalas peledak yang sangat besar ke arah Sarada. Melihat serangan sebesar itu, Sarada pun sangat terkejut. Namun tiba-tiba sebuah portal muncul dan serangan itu pun meledak. Karena hal tersebut, Gyakumi terkena ledakan itu dan terluka. Terlihat muncul sosok pria dengan jubah putih bertuliskan Hokage ke-7 di depan Sarada. Melihat hal tersebut, semua orang yang ada di sana pun terkejut. Salah satu aliansi shinobi berkata, siapa dia? Hokage ke-7. Adegan pun beralih ke Sarada kembali. Dengan raut wajah yang masih tidak percaya, Sarada berkata, ayah, maksudku Tuan Hokage ke-7. Sambil menoleh ke arah Sarada, Naruto membalas, apa kalian baik-baik saja? Dan adegan pun habis sampai di sini. Akhirnya para Otsutsuki mulai menampakkan dirinya kepada para shinobi. Tak hanya itu saja, Ginso Otsutsuki berhasil menghentikan Mitsuki untuk membunuh Obito. Ketika Gyakumi ingin menghabisi Sarada, secara menunjukkan sebuah portal muncul dan Naruto pun keluar. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, kita akan melanjutkannya kembali pada episode spesial part ke-150. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.